Tolong suami dan anakku. Pekik Bu Namira bersimbah air mata, menatap penuh permohonan kepada tenaga medis yang datang menghampirinya itu. Ibu tenang ya, kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Tuan dan Nyonya. Ujar salah seorang dokter dengan tersenyum lembut dan mengusap bahu Bu Namira pelan. Bu Namira ingin masuk ke dalam IGD itu mengikuti anak dan suaminya, namun sayang, saat sampai di pintu IGD dia langsung dihadang oleh seorang suster. Maaf ibu tunggu di sini saja ya. Lembut perawat itu. Tapi anak dan suamiku. Tunjuk Bu Namira dengan wajah kalutnya. Biarkan kami menangani suami dan anak ibu tolong bantu dengan doa di sini. Ujar perawat itu. Baiklah, tolong selamatkan anak dan suami saya. Mohon Bu Namira. Bu, ayo duduk di sini. Ujar Maya yang tidak kalah sangat mengenaskan, dia sangat merasa bersalah karena tidak bisa menolong nona mudanya itu, tidak tahu apa yang akan dia katakan sama tuan mudanya itu, karena dia sudah lalai menjaga nona mudanya. Hiks, Bu Namira tak berhenti menangis, mengingat kedua orang yang sangat dia cintai di dalam sana. Di lorong rumah sakit, tampak Galang berlari dengan kaki panjangnya. Bu! Panggil Galang dengan wajah sangat khawatir. Nak, Sahira sama papanya Hiks, raung Bu Namira memeluk menantu kesayangannya itu. Ibu tenang ya, semua akan baik-baik saja. Ujar Galang menenangkan mertuanya itu, walau otak dan hatinya sama tidak tenang, tapi dia harus bisa menemukan mertuanya itu. Maaf, ibu tidak bisa menjaga Sahira. Isak Bu Namira dengan wajah bersalahnya. Ibu tidak salah, semua sudah kehendak Tuhan. Ujar Galang memeluk ibu mertuanya itu. Tuan, maaf, saya lalai menjaga nona muda. Ujar Maya dengan wajah penuh bersalahnya. Duduklah, nanti kita bahas. Ujar Galang dengan tenang, dia tidak mau memikirkan apa yang telah terjadi. Kini fokusnya hanya kepada istri dan calon anaknya, dan satu lagi ayah mertuanya yang sedang berjuang di dalam sana. Bak, plak. Apa kerjaan kalian? Kenapa nona muda bisa terluka Marah Ben dengan wajah sudah seperti hewan buas ingin memangsa lawannya. Maaf, kami lalai, Tuan. Ujar orang-orang berbadan kekar itu. Awas saja sampai terjadi apa-apa sama nona muda, abis kalian semua. Ancam Ben dengan wajah mengisnya. Para laki-laki berbadan besar itu tidak bisa berkata-kata lagi, memang sudah resiko mereka mendapatkan hukuman, karena lalai menja nona mudanya. Pelakunya bagaimana? Tanya Ben dengan suara ketusnya. Sudah kami amankan di tempat biasa. Ujar salah satu dari laki-laki berbadan besar itu. Ben mengangguk tanda mengerti, dan berjalan mendekati Galang dan Bu Namira. Ceklek. Tiba-tiba pintu ruang IGD itu terbuka dari dalam, dan keluarlah seorang dokter dari sana. Bagaimana anak dan suami saya, dok? Gegas Bu Namira berhambur ke arah dokter itu. Maaf Bu, kami butuh golongan darah O2 kantong, karena Pak Bram banyak kehilangan darah, dan untuk nona muda Sahira, bayinya harus secepatnya dikeluarkan. Ujar dokter itu. Ambil darah saya dok. Tiba-tiba Ben datang dan menawarkan dirinya. Baik, kalau begitu, Anda ikut dengan perawat di sana. Tunjuk dokter itu, ujar dokter. Dok, tolong lakukan yang terbaik untuk istri dan anak saya. Mohon Galang. Baik Pak, tolong Bapak ikut saya. Ujar dokter itu. Tidak berapa lama, Sahira dibawa ke ruang operasi dan Pak Bram dibawa ke ruang rawat inap setelah mendapatkan perawatan di IGD. Ibu ketemani Papa aja ya, biar aku yang menunggu Sahira, nanti aku akan mengabari keadaan Sahira dan calon anakku. Ujar Galang. Tapi, Lang. Bingung Bu Namira serba salah. Tidak apa-apa, Papa juga butuh ibu, apalagi Papa belum sadarkan diri. Ujar Galang. Baiklah kalau gitu ibu menemani papamu saja, tapi kamu kabarin ibu tentang keadaan Sahira ya.
Mohon Pak Bram. Iya Bu. Ujar Galang. Mei, kamu temani ibuku. Titah Galang. Baik Tuan. Sopan Maya. Galang mondar-mandir menunggu kabar dari dalam ruang operasi sana. Sementara di tempat lain, Bu Hana terus meronta minta dilepaskan dari kamar yang cukup pengap dan gelap itu. Hai, lepaskan saya tidak mau di sini, tempat apaan ini, bau sekali. Pekik Bu Hana. Dasar kurang ajar, kenapa kalian mengurungku di sini, ini menjijikan. Pekik Bu Hana lagi. Brak. Diamlah, jangan berisik wanita tua. Marah anak buah Galang itu. Keluarkan saya. Pekik Bu Hana lagi. Kau tidak akan bisa keluar dari ruangan itu nenek peyot. Keke laki-laki itu. Kenapa kalian kurung di sini, apa salah saya sama kalian? Tanya Bu Hana yang mulai amnesia apa yang dia lakukan tadi. Hahaha, dasar nenek-nenek ratu drama, bisa-bisanya kau lupa apa yang telah kau lakukan kepada mertua dan istri tuan kami. Sinis laki-laki itu. Saya tidak melakukan apa-apa sama Mas Bram, dia saja yang menghalangi saya. Ujar Bu Hana tanpa bersalah. Plak. Dasar manusia sampah. Marah laki-laki itu menamparkan pipi Bu Hana tanpa bekas kasih. Au, sakit. Pekik Bu Hana. Segitu saja kau sudah kesakitan, lalu bagaimana dengan Pak Bram dan nona muda kami yang kau celakai? Sinis laki-laki itu. Bu Hana mulai ketakutan melihat sorot mata para pengawal Galang itu menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Pergi kalian dari sini. Pekik Bu Hana meronta. Uk, uk, uk. Terdengar suara tangis bayi dari dalam ruang operasi. Lutut Galang serasa tak bertulang membuat Galang limbung hampir jatuh, untung ada Pak Ben yang selalu siap menemaninya. Duduk, Lang. Titah Pak Ben menangkap tubuh Galang yang hampir terperosok ke lantai rumah sakit itu. Anak gue. Lirih Galang dengan mata berkaca-kaca. Iya, itu suara anak lu, keponakan gue. Sahut Pak Ben yakin, karena hanya Sahira saja yang berada di dalam ruang operasi itu. Hiks, gue udah jadi bapak. Isak Galang memeluk tubuh asisten sekaligus sahabat baik Galang itu. Iya, lu udah jadi bapak, gue jadi om. Keke Pak Ben membalas pelukan Galang. Istri gue gimana? Lirihnya lagi, ada rasa bahagia dan rasa khawatir karena dia belum tahu dengan keadaan istrinya. Sabar, kita tunggu dokter keluar, semoga saja Sahira baik-baik saja. Ucap Pak Ben menepuk pelan bahu Galang. Semoga aja, kalau sampai istri gue kenapa-napa, gue nggak bisa maafin diri gue, karena tidak menjaga istri gue dengan baik, andai gue mewakilkan saja meeting sialan siang ini ke lu, istri gue nggak bakal kayak gini. Keluh Galang menyesali dirinya. Sahira pasti baik-baik saja, dia wanita kuat. Sahut Pak Ben. Tak lama pintu ruang operasi terbuka dan keluarlah dokter wanita dari dalam sana. Bagaimana keadaan anak dan istri saya, dok? Ujar Galang dengan tidak sabaran. Dokter itu membuka masker dan menatap Galang dengan senyum manisnya. Alhamdulillah, istri dan anak Anda selamat dan baik-baik aja, Tuan. Walau tadi ada sedikit kendala, namun itu bisa dilewati, tapi istri Anda masih belum sadar, mungkin dia akan sadar beberapa jam ke depan, dan untuk anak Anda, dia laki-laki yang sangat tampan, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan sekarang sedang dibersihkan oleh perawat, mungkin sebentar lagi Anda bisa melihat anak Anda, tapi untuk istri Anda harap bersabar, karena kami masih harus memantaunya terlebih dahulu, kalau sudah aman baru kami pindahkan ke ruang perawatan. Ujar dokter menerangkan kepada Galang. Terima kasih, dok. Sudah menyelamatkan anak dan istri saya. Ucap Galang dengan tulus. Sudah tugas saya melakukannya. Ujar dokter Parubaya itu tersenyum lembut kepada Galang. Kalau begitu, saya permisi tuan, pasien saya masih menunggu di ruangan saya.
Ujar dokter itu sopan, siapa yang tidak kenal dengan Galang, pengusaha muda terkaya dan sangat dikagumi oleh masyarakat, fotonya banyak berseliweran di dalam majalah bisnis dan televisi. Baik dok, terima kasih sekali lagi. Sahut Galang sungguh-sungguh. Sama-sama. Ujar dokter tersenyum lembut dan meninggalkan Galang dan Ben di sana. Alhamdulillah, puji syukur Galang dan Pak Ben bersamaan. Gue udah nggak sabar untuk melihat anak gue. Gumam Galang dengan senyum terkembang sempurna di bibirnya. Sama istri lu nggak kangen? Keke Pak Ben berniat mencandai Galang. Kangenlah, itu paling utama. Dengus Galang kesal melihat wajah Pak Ben. Pak Ben terkekeh melihat wajah kesal Galang itu, kini wajah yang tadi terlihat frustasi dan hampir gila itu sudah kembali ke setelan awal, walau masih terlihat wajah khawatir di sana, namun sudah berkurang sejak dokter memberitahu keadaan anak dan istrinya. Berikan bonus kepada karyawan kita 1 bulan gaji, sebagai rasa syukur gue atas kelahiran dan keselamatan anak istri gue. Titah Galang. Kau memang bos yang sangat baik, Tuan. Keke Pak Ben mengambil HP dari saku celananya, untuk menghubungi HRD. Lu baru tahu kalau gue bos yang baik, kemana aja lu selama ini? Cibir Galang. Nyesel gue muji lu. Cibir Pak Ben. Pintu ruang operasi terbuka dari dalam, menghentikan perdebatan dua sahabat itu. Tuan, silahkan masuk, tolong anaknya diazankan. Sopan perawat itu. Baik, sus. Sahut Galang melangkahkan kaki panjangnya ke dalam ruang operasi itu dengan penuh semangat. Anak ayah. Gumam Galang mengusap sayang pipi tirus bayi yang terpaksa dikeluarkan dari rahim ibunya, dengan kandungan baru 7 bulan, gara-gara kelakuan jahat seseorang. Mata Galang berkaca-kaca menatap wajah sang anak, wajah perpaduan antara dirinya dan sang istri namun banyak mendominasi wajah dirinya. Silahkan diazankan, Tuan. Ujar perawat itu. Galang mengangguk dan memangku sang anak dibantu oleh perawat, dengan tangan yang sedikit bergetar, Galang mengazankan anaknya persis di telinga kanan anaknya. Setelah selesai mengazankan anaknya, Galang kembali meletakkan anaknya di dalam box bayi itu, di kaki sang bayi tertulis bayi Nyonya Sahira. Jadilah anak yang soleh, dan menjadi pelindung keluarga, sayang. Bisik Galang. Sus, apa boleh saya melihat istri saya sebentar? Tanya Galang penuh harap. Boleh, Tuan. Mari ikut saya. Ujar perawat dengan sopan, membawa Galang ke berangkar Sahira. Galang menatap sendu wajah sang istri yang terlihat pucat itu, matanya terpejam tanpa pergerakan, di hidungnya terpasang selang oksigen, di tangannya terpasang jarum infus, sungguh Galang tidak tega melihat keadaan istrinya yang seperti itu. Sayang, ini Mas, cepat bangun sayang, apa kamu nggak mau melihat putra kita? Dia sangat tampan, wajahnya sangat mirip dengan Mas, kamu hanya kebagian sedikit saja kemiripannya dengan putra kita, jangan marah ya. Keke Galang memegang tangan sang istri yang tidak memakai selang infusan. Terima kasih, telah berjuang untuk melahirkan putra kita, kamu wanita hebat, Mas makin sayang sama kamu. Bisik Galang lagi. Sayang, kamu lelah ya, ingin beristirahat ya, tidurlah, tapi jangan lama-lama, Mas sudah rindu sama kamu, maafin Mas ya, nggak bisa menjaga kamu, akhirnya kamu seperti ini ulah wanita jahat itu. Sendu Galang. Tuan, waktu besoknya sudah habis, biarkan Nyonya muda beristirahat dulu, beberapa jam lagi pasti dia bangun. Pinta perawat dengan sopan. Baiklah, tolong jaga istri saya dengan baik, ya. Pinta Galang. Pasti, Tuan, kami akan menjaga nona muda dengan baik. Angguk perawat itu. Bersambung.